Shalom Keris Kids. Hai. Apa kabar semuanya? Luar biasa. Wow. Kita sapa juga nih ke adik-adik yang di rumah ya. Shalom adik-adik yang di rumah, apa kabar nih? Pastinya luar biasa. Yes, ditunggu loh untuk bisa ibadah bareng-bareng onsite sama teman-teman Keris Kids lainnya ya. Seru-seruan bareng di Keris Kids. Yes. Nah, coba nih kakak mau tanya. Siapa yang hadir di ibadah kali ini yang baru pertama kali mengikuti ibadah di Keris Kids? Ada nggak? Ada yang baru pertama kali datang? Ada. Ada. Masa sih ini baru ya? Namanya siapa? Zuriel. Di depan ada yang baru, namanya Zuriel. Oke, ada lagi? Ada lagi yang baru datang pertama kali. Kamu baru ya? Kamu namanya siapa? Kenzo. Hai Kenzo. Ada juga di sebelah sini, namanya Kenzo. Kamu udah lama. Oke, nah berarti sisanya banyakan adalah jemaat setia Keris Kids ya kak ya? Bener. Oke, kalau misalnya jemaat setia berarti tahu nih kalau misalnya di setiap bulan itu adik-adik yang mengikuti ibadah di sini pasti dapat buku activities. Udah pada dapat belum semuanya buku activitiesnya? Sudah dapat buku activities? Udah? Belum? Kalau misalnya belum nanti bisa minta ke kakaknya langsung ya pas setelah selesai ibadah. Oke, nah terus tadi di depan udah pada dapat perjamuan kudus? Nanti dibagiin lagi Kak. Nanti dibagiin lagi. Oke. Nah, terus kalau misalnya ada di ruang ibadah ini nih, di dalam ruangan ibadah sini, adik-adiknya harus ada di mana? Duduk atau berdirinya? Ada di mana? Ada yang bisa jawab buat kasih tahu Zuriel sama Kenzo. Kalau di Keris Kids gimana? Duduknya di kotak. Dalam kotak. Sesuai apa duduk dalam kotaknya? Sesuai apa? Sesuai umur Sesuai umur dan gendernya. Oke. Nah, terus udah gitu nih. Ya. Kalau misalnya kakaknya lagi berbicara di depan, adik-adiknya harus ngapain ya? Harus dengerin. Dengerinnya sambil ngobrol apa sambil main? Sambil main. Dengerinnya sambil main ya? Atau sambil ngobrol enakannya dengernya? Sambil hadap ke depan, bener. Betul, hadap ke depan. Nah coba sekarang dilihat teman-teman di dalam satu kotaknya. Ada yang masih miring-miring duduknya. Ada yang masih ngobrol. Ada yang masih ngobrol sama teman kanan, kiri, depan, belakang. Yes, kalau ada yang masih ngobrol kita tukeran aja kali ya kak ya. Oh, kita iya. yang dengerin duduk di bawah, Benar. adik-adiknya yang ngobrol di depan sini. Boleh nggak? Boleh. Ya. Oke, jadi diingetin lagi teman-teman dalam sekotaknya kalau misalnya masih ada yang ngobrol. Nanti kalau misalnya masih ngobrol terus nanti kita gantian, oke? Iya, nah yang selanjutnya nih, boleh nggak kalau misalnya lagi selesai activities nih, udah selesai activity, udah dapat reward card, lari-larian di belakang sana tuh. Boleh lari-larian nggak? Nggak boleh. Janji Lari-lariannya ke sini nggak kali ya? lari-larian ya. Lari-lariannya ke depan Boleh sini naik boleh? ke atas panggung nggak? Kenapa nggak boleh? Karena panggungnya licin. Oke. Berarti kalau misalnya activity-nya udah selesai, main-mainnya di mana? Di dalam kota. Di dalam kota. Berarti nggak masuk ke dalam ruangan kelas lagi ya? Masuk ke ruangan kelas lagi nggak? Enggak. Berarti mainnya di dalam kotak. Oke. Nah kalau misalnya handphone atau gadget itu tuh boleh dikeluarin nggak? Boleh nggak? Boleh sambil main handphone atau gadget? Enggak.
Berarti handphone atau gadget itu disimpan dan baru dikeluarin pas kapan? Sudah selesai ibadah ya. Selesai mengerjakan activity ya. Yes. Oke, nah yang buat yang udah dapat perjamuan kudus nih, atau ada botol minum atau apa segala macam, boleh nggak dilempar-lempar dijadiin mainan sekarang nih? Nggak boleh. Nggak boleh, betul. Semuanya harus disimpan dulu di dalam tasnya. Oke, yuk sekarang bukunya ditaruh di depannya dulu. Yang udah dapat perjamuan kudus boleh dikantongin dulu atau ditaruh dalam tasnya. Sekarang kakak mau ajak adik-adik semua untuk bangkit berdiri. Yuk. Bangkit berdiri. Oke, sekarang kita mau ngapain? Belum semuanya ya, Kak. Iya, belum nih. Sebelum ibadah kita ngapain? Jingle Keriski. Oke, sebelumnya kita tes dulu kali ya Kak semangatnya nih ya. Oke. Keriski. Widih, yang datang cuma satu anak ya Kak ya? Iya. Coba nih, yang datang nggak lebih dari satu anak nih kayaknya. Cuman suaranya kayak suara satu anak. Coba Keriski. Sekali lagi, Keriski. Oke, siapa yang udah siap buat mulai ibadah? Udah siap semua? Oke, yuk sebelum mulai ibadah kita nyanyi dulu jingle Keriskis dengan lagunya. Let's go. Coba nih kakak mau cek lagi semangatnya. Keriskis. Yang semangat cuman yang depan nih, yang belakang gak ada suara. Keriskis. Oke, siapa yang udah siap buat mulai ibadah boleh lambaikan tangannya. Lebih tinggi. Lebih tinggi lagi gak kelihatan nih. Oke, yang udah lambaikan tangannya kasih tos kiri kanannya bilang Happy Sunday. Happy Sunday. Let's go. Diberi kuasa dari Raja Mulia, menaklukkan musuh di bawah kakiku. Ku pakai kuasa dari Raja Mulia. Bila Allah ada bersamaku, siapa jadi lawanku? Besar Kau Tuhanku, Engkau perisai hidupku. Ku berdiri dengan iman dalam Yesus Tuhan. Kau yang memberi kemenangan, ku bersorak merayakan. Terpujilah Engkau Raja segala raja. Tepuk tangan yuk. Dari awal ya. Ku diberi kuasa Raja Mulia, menaklukkan musuh di mana? Di bawah kakiku. Ku pakai kuasa dari Raja Mulia. Bila Allah ada bersamaku, siapa jadi lawan? Bila Allah ada bersamaku, siapa jadi lawan? Sekali lagi, bila
dalam Yesus Tuhan. Kau yang memberi kemenangan, ku bersorak merayakan. Terpujilah Engkau. Coba kakak mau denger, adik-adiknya aja yuk yang nyanyi pujian ini. Sungguh besar Kau Tuhanku. Sing. Bisa lebih semangat lagi. Kau yang memberi kemenangan. Sing. Sungguh besar Kau Tuhanku, Engkau perisai hidupku. Ku berdiri dengan iman, iman dalam Yesus Tuhan. Kau yang memberi kemenangan, ku bersorak merayakan. Terpujilah Engkau Raja segala raja. Terpujilah Engkau Raja segala raja. Terpujilah Engkau Raja segala raja. Masih semangat gak nih buat memuji nama Tuhan? Ih ya masih kayaknya cuma yang depan doang nih. Yang tengah sama yang belakang gak ada suaranya nih. Masih semangat gak buat memuji nama Tuhan? Oke, kalau masih semangat coba teriakin haleluya. Let's go. Through you I can do anything. I can do all things. Cause it's you who gives me strength. Nothing is impossible through you. Blind eyes are open. Strongholds are broken. I am living by faith. Sing! Nothing is impossible. I'm not gonna live by what I see. I'm not gonna live by what I feel. Deep down I know that you're here with me. I know that you can do anything. For you I can do anything. I can do all things. Cause it's you who gives me strength. Nothing is impossible through you. Blind eyes are open. Strongholds are broken. I am living by faith. Nothing is impossible. Tepuk tangan yuk. I'm not gonna live by what I see. I'm not gonna live by what I feel. Deep down I know that you're here with me. I know that you can do anything. Through you I can do all things. It's you who gives me strength. Nothing is impossible. Through you blind eyes are open. Strongholds are broken. I am living by faith. Say what? Yang percaya sama-sama katakan. I believe, I believe. I believe, I believe in you.
I believe, I believe, I believe, I believe in you. I believe, I believe, I believe, I believe, I believe in you. I believe, I believe, I believe, I believe in you. Through you, I can do anything. Sing. Are open, strongholds are broken. I am living by faith. Nothing is impossible. I believe, I believe, I believe, I believe in you. I believe, I believe, I believe, I believe in you. Hai. Halo. Apa kabar? Luar biasa. Yuk coba sekarang give me one clap. Give me two claps. Give me three silent clap. Oke, yuk sekarang kakak mau ajak adik-adik semua untuk lipat tangannya. Sekarang kita tutup mata, ikutin kakak berdoa ya. Tuhan Yesus, terima kasih. Engkau sudah mengumpulkan kami untuk beribadah di hari ini. Tuhan Yesus, kami percaya kuasa-Mu dan kasih-Mu begitu besar dalam hidupku. Dan kami percaya kuasa-Mu terlebih besar dari apapun yang ada di dunia. Terima kasih Tuhan. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Haleluya. Sama-sama katakan amin. Yesus Tuhan, mulialah namanya. Yesus Allahku, besar kasih-Nya. Dahulu, sekarang, dan sampai selamanya. Kasih-Nya tak pernah berubah. Yesus Tuhan, mulialah namanya. Yesus Allahku, besar kuasa-Nya. Dahulu, sekarang, dan sampai selamanya. Kuasa-Nya tak pernah berubah. Dia sanggup, Yesus sanggup melakukan perkara yang besar. Dia sanggup, Yesus sanggup memulihkan yang terluka, menyembuhkan yang menderita. Dia sanggup memulihkan hidupmu. Yesus Tuhan, mulialah namanya. Yesus Allahku, besar kuasa-Nya. Dahulu, sekarang, dan sampai selamanya. Kuasa-Nya tak pernah berubah. Dia sanggup, Yesus sanggup melakukan perkara yang besar. Dia
sanggup, Yesus sanggup memulihkan yang terluka, menyembuhkan yang menderita. Dia sanggup memulihkan hidupmu. Dia sanggup, Dia sanggup, Yesus sanggup memulihkan perkara yang besar. Dia sanggup, Yesus sanggup memulihkan yang terluka, menyembuhkan yang menderita. Dia sanggup memulihkan hidupmu. Dia sanggup, Yesus sanggup melakukan perkara yang besar. Dia sanggup, Yesus sanggup memulihkan yang terluka, menyembuhkan yang menderita. Dia sanggup memulihkan hidupmu. Dia sanggup memulihkan hidupmu. Dia sanggup memulihkan hidupmu. Buat Tuhan Yesus. Yuk sekarang kita mau menyatu dengan tubuh darah Tuhan Yesus. Siapa yang udah dapat perjamuan? Sudah? Yuk yang sudah, kita mau terima perjamuan kudus. Untuk teman-teman yang ada di rumah, boleh siapin elemen perjamuan kudusnya. Bisa dengan roti atau crackers, jus atau sirup anggur. Yuk kita sama-sama mau berdoa. Semuanya sikap berdoa. Semuanya angkat rotinya. Shhh. Yuk sama-sama kita mau berdoa. Kita tutup mata. Ikutin aku berdoa ya. Terima kasih Tuhan Yesus. Inilah tubuh Tuhan Yesus Kristus yang telah tergantung di atas kayu salib untuk menggantikanku. Aku percaya oleh bilur-bilur Tuhan Yesus, semua penyakitku sudah disembuhkan. Hari ini aku punya tubuh yang sehat, tubuh yang kuat. Terima kasih Tuhan Yesus. Aku bersyukur untuk tubuhmu. Dalam nama Tuhan Yesus, inilah tubuh Tuhan Yesus Kristus. Yuk sama-sama kita makan, inilah tubuh Tuhan Yesus Kristus. Gak ada yang ngobrol lagi, gak ada yang bercanda. Angkat anggurnya, kita semua bangkit berdiri. Tutup matanya, kita udah siap mau berdoa. Yuk sama-sama kita berdoa, ikutin aku berdoa ya. Terima kasih Tuhan Yesus. Aku bersyukur untuk darah-Mu yang telah tercurah di atas kayu salib untuk menghapus semua dosa dan kesalahanku. Aku percaya hari ini oleh darah Tuhan Yesus, aku sudah dibenarkan, disucikan, dan dikuduskan. Hari ini aku menjadi anak kesayangan Bapa di surga. Terima kasih Tuhan Yesus, aku bersyukur untuk darah-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus, inilah darah Tuhan Yesus Kristus. Yuk sama-sama kita minum.
Habis itu kembali dulu ke tempatnya, kita berdoa dulu buat minyak yuk. Angkat tangannya, tutup matanya. Sekarang sama-sama ikutin aku berdoa dalam nama Tuhan Yesus. Aku berdoa hari ini aku menerima pengurapan yang sempurna dari Tuhan Yesus. Aku berdoa minyak ini diberikan kuasa untuk mengurapi aku. Sama-sama pegang kepalanya. Aku berdoa, aku diurapi menjadi anak yang pandai cerdas di sekolah. Sekarang urapin tangannya, aku berdoa, tanganku diurapi, apapun yang aku kerjakan, Tuhan Yesus buat selalu berhasil. Aku berdoa, sekolahku dan apapun yang aku kerjakan, Tuhan Yesus berkati ribuan kali ganda. Sekarang urapin kakinya, aku berdoa, kakiku diurapi, tidak akan pernah terjatuh kemanapun aku pergi dan melangkah, ada ribuan malaikat yang menjaga aku di setiap jalanku. Terima kasih Tuhan Yesus, aku percaya hari ini aku menerima pengurapan dari-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus, haleluya. Sama-sama kita katakan, amin. Oke, siapa yang udah siap mau dengar firman Tuhan? Yang udah siap, coba aku mau dengar semuanya. Give me one awesome clap. Kok gak ada suaranya? Coba sekali lagi, give me one awesome clap. Waduh, jadi semangat banget. Oke, karena semangat Ercelo, pimpin kita berdoa dulu yuk. Mau gak? Nah, tasnya taruh dulu aja. Yuk teman-teman yang lain, Julius, Vili, semua ngadep ke depan, lipat tangannya. Yuk teman-teman yang lain juga lipat tangannya, tutup matanya. Kita mau berdoa, nanti dipimpin sama Ercelo. Tuhan, kita mau mendengarkan firman Tuhan, berkati kita, semoga kita bisa mendengarkan dengan baik. Amin. Amin. Thank you Ercelo, tepuk tangan dulu buat Ercelo. Oke, nah aku mau nanya, siapa yang datang ke Karis Kids dari minggu yang lalu? Wih, pertandingan. Kamu datang? Kamu pertandingan DKI? Wah, keren banget. Taekwondo menang juara 1. Tepuk tangan dulu dong buat teman kita Ercelo, menang taekwondo juara 1 DKI, hebat. Sama apa? Mendagri. Wow. Coba yang di sini girls. Siapa yang datang dari minggu yang lalu? Briel datang. Kamu juga Adriel datang. Kamu juga. Semua datang. Oke, kamu juga. Sekarang boleh turunin lagi tangannya. Aku mau nanya. Nih slide berikutnya. Selama beberapa minggu ini kita belajar firman Tuhan tentang apa ya? Tentang apa? Tentang Tuhan Yesus yang apa? Isi hatinya maunya ngapain dia? Maunya memberikan apa? Kesembuhan. Kita udah belajar, ada banyak banget cerita di Alkitab yang ceritain waktu itu mereka sakit. Yang gambar pertama waktu itu lagi sakit apa dia? Iya, terus ada lagi yang di pinggir kolam apa ya namanya ya? Bethesda, dia juga gak bisa jalan. Terus yang minggu lalu yang gak bisa jalan akhirnya dibantuin temennya buat ketemu Tuhan Yesus dari mana? Lewat atap. Nah, tapi semuanya yang datang ke Tuhan Yesus abis itu jadi sembuh atau enggak jadi sembuh? Jadi sembuh. Kenapa semuanya jadi sembuh? Karena Tuhan Yesus maunya, iya Tuhan Yesus anak Allah yang berkuasa menyembuhkan, dia juga maunya
semua yang sakit, yang percaya sama Tuhan Yesus jadi sembuh. Nah, hari ini kita mau lihat satu cerita lagi di Alkitab. Coba kita lihat slide berikutnya, Kak. Kira-kira tentang apa ya? Ada yang tahu nggak? Ya, Fritz, gimana Fritz? Iya, bener. Nah, sekarang siapa yang di sini usianya udah 12 tahun? Ada nggak? Ada nggak yang usianya 12 tahun? You don't know. Nggak, kamu 12 tahun. Yang lainnya belum sampai 12 tahun. Nah, bayangin ya. Kalian berapa umurnya? Kamu udah punya? 9. 5. Nah, berarti 7, 12, 6. Berarti 12 tahun lama nggak? Lama, itu bahkan seumur hidup kamu aja belum nyampe 12 tahun. Jadi suatu hari ada satu perempuan yang sakit. Dia menderita sakit pendarahan. Selama berapa lama tadi? 12 tahun. Itu kalau dia sekolah dari dia masih bayi sampai dia udah kelas 6 SD. Waduh, lama banget ya, seumur hidupnya tuh. Kalau kamu 12 tahun itu dia sakit itu. Nah, waktu itu Tuhan Yesus masih ada di dunia ini. Jadi Tuhan Yesus lagi berjalan mau menolong satu orang yang membutuhkan pertolongannya Tuhan Yesus. Adriela, nih dengerin dulu ceritanya. Setelah itu Tuhan Yesus kan lagi jalan-jalan. Perempuan ini yang sakit, dia udah denger ceritanya tentang Tuhan Yesus. Dia udah denger, oh ada yang namanya Yesus. Yesus siapa sih? Yesus yang kalau ngajar tuh pengajarannya bagus banget. Yesus yang kalau dia kita ketemuin, kita pasti apapun penyakitnya pasti bisa sembuh. Nah, next slide Kak, kita lihat. Jadi waktu orang yang sakit ini dia dengar tentang Tuhan Yesus, dia pengen banget ketemu Tuhan Yesus. Tapi waktu itu penyakitnya dia itu dianggap kotor sama orang banyak. Jadi dia gak boleh ketemu sama orang lain karena penyakitnya itu kayak kutukan. Jadi kalau orang-orang yang dekat sama dia, orang-orang takut kena kutukannya dia. Jadi itu penyakitnya dia, karena penyakit yang gak bisa disembuhin. Dia udah keliling-keliling semua dokter, dia udah ke semua tabib, gak ada yang punya obatnya buat nyembuhin. Apa Ercel? Iya, mirip penyakit kusta, jadi gak boleh ketemu sama orang-orang, gak boleh deket-deket orang lain. Jadi dia cuma bisa ngintip. Nah, next slide Kak. Suatu hari dia dengarkan tentang Tuhan Yesus. Wah, Tuhan Yesus lagi di dekat areanya dia nih. Akhirnya dia punya iman. Dia percaya ini nih Yesus yang biasanya aku dengar dia bisa sembuhin semua penyakit. Penyakit yang berat sekalipun. Akhirnya dia punya keinginan untuk datang ke Tuhan Yesus walaupun diam. Karena dia gak boleh ketemu sama orang banyak. Dan orang lain kalau misalnya ketemu dia jadi apa? Jadi kayak jijik, jadi kayak aku gak mau deket-deket aku gak boleh deket-deket. Jadi dia mau datengin Tuhan Yesus, dia mau minta kesembuhan tapi dengan cara yang diam. Nah kita lihat ayatnya nih, next slide Kak. Dia punya iman. Oke, aku gak usah ketemu Tuhan Yesus secara langsung dan ngobrol, tapi aku tahu Tuhan Yesus tuh berkuasa buat nyembuhin. Akhirnya dia punya iman. Dia bilang ini, asal aku jamah jubahnya, aku akan sembuh. Jamah tuh maksudnya pegang. Jadi dia punya iman. Oke, aku kan harus diam-diam. Aku kan gak boleh ketemu orang banyak. Orang banyak kalau tahu ada aku, mereka pasti langsung marah. Mereka pasti langsung ngejauhin. Dia mau kesembuhan dari Tuhan Yesus. Dia pikir, oke, aku datang aja ke Tuhan Yesus. Asal aku pegang aja ujung bajunya. Jadi apa imannya dia? Jadi sembuh. Coba ujung baju kira-kira di mana? Jauh nggak? Kalau zaman dulu kan Tuhan Yesus pasti pakai
jubah, jadi bajunya panjang. Dia mau pegang bagian bawah, dia pikir, oh aku pegang ujungnya aja aku bisa sembuh. Kira-kira itu iman percaya atau bukan? Iya, itu iman percaya karena dia sering dengar kalau Tuhan Yesus itu Tuhan yang berkuasa, Tuhan yang sanggup untuk menyembuhkan. Jadi imannya timbul, dia jadi percaya. Nah, next slide Kak. Setelah itu akhirnya dia lewat tuh ke Tuhan Yesus, dia pegang jubahnya. Nah, kita bacanya bareng-bareng aja yuk. Kita baca sama-sama ya, Lukas 8 ayat 46. 1, 2, 3. Tetapi Yesus berkata, ada seorang yang menjamah aku, sebab aku merasa ada kuasa keluar dari diriku. Wah, berarti imannya kecil apa besar? Besar banget, karena sampai Tuhan Yesus aja jadi ngerasa dia punya iman. Asal aku pegang jubahnya, aku sembuh. Nah, waktu dia percaya Tuhan Yesus ada kuasa dan dia tahu kalau dia datang ke Tuhan Yesus, kuasanya bisa dikasih ke dia. Bener, waktu dia pegang Tuhan Yesus jadi berasa. Tuhan Yesus bahkan bilang, wah ada seseorang nih yang pegang aku. Soalnya aku berasa ada kuasa yang keluar dari aku. Wah, nah kita lihat cerita lanjutannya. Next slide Kak. Ayat lagi nih. Nah, terus akhirnya ketahuan nih, semua orang bilang, oh ini ada perempuan ini yang dari bawah dia udah pegangin jubahnya Tuhan Yesus. Terus akhirnya Tuhan Yesus bilang sama dia, kita bacanya bareng-bareng aja yuk. Maka katanya kepada perempuan itu, Tuhan Yesus bilang apa? Hai siapa? Hai anakku. Apa? Apa yang telah menyembuhkan? Imanmu telah menyelamatkan engkau, pergilah dengan selamat. Wah, jadi dia bisa terima kesembuhannya pakai apa? Pakai apa? Pakai iman. Coba aku mau tanya deh, siapa yang masih ingat tema gereja kita tahun ini? Apa? Possessing our possession. Kita bisa terima semua yang jadi milik kita. Terimanya pakai apa waktu itu? Pakai apa? Pakai iman. Nah, perempuan ini tahu. Oh, dia tahu kesembuhan itu bisa dikasih sama Tuhan Yesus. Itu jadi miliknya dia. Akhirnya dia bisa terima itu karena dia pakai apa? Pakai iman. Dia percaya kalau dia pegang jubahnya Tuhan Yesus aja, dia pasti sembuh. Akhirnya jadinya sembuh, imannya jadi menyelamatkan dia jadi nggak sakit lagi, dia terima kesembuhan. Nah, next slide Kak, kita lihat lagi. Philly, Arthur, ayo kita baca lagi. Enggak, kita baca sama-sama yuk. Aku mau dengar suaranya, baca yang kenceng ya. 1, 2, 3. Yesus sudah mati memberikan tubuhnya dan darahnya untuk kita. Kuasa Yesus yang sanggup menyembuhkan sudah ada di dalam kita. Ia berkuasa dan sanggup melakukan apapun yang kita imani untuk terjadi. Nah, sekarang aku mau nanya, siapa yang di sini pernah sakit? Kalau sakit biasanya kalian ngapain? Ayo, tidur, berdoa. Kita udah lihat dari sini. Kita kan udah dikasih kuasa sama Tuhan Tuhan Yesus. Dia kasih apa? Dia udah kasih tubuhnya, dia udah kasih darahnya. Waktu itu kita udah belajar juga di Alkitab. Oleh bilur-bilur Tuhan Yesus kita jadi sembuh. Berarti sekarang kalau misalnya kalian sakit, kalian mau terima kesembuhan kayak perempuan tadi, kalian bisa apa? Bisa berdoa, bisa terima kesembuhan. Kalau perempuan tadi pegang jubahnya Tuhan Yesus, hari ini kita bisa makan tubuh darahnya Tuhan Yesus. Berarti bisa sembuh enggak? Kalau ada penyakit terus kita terima tubuh darah Tuhan Yesus, bisa sembuh enggak? Bisa. Jadi besok-besok kalau misalnya kamu sakit atau ada kakak kamu yang sakit, adik kamu yang sakit, orang tua yang sakit, oma opa sakit,
om, tante sakit, semuanya bisa dikasih tauin kalau kita bisa sembuh karena Tuhan Yesus kita bisa terima kesembuhan. Sekarang sama-sama ikutin aku ngomong. Aku percaya kesembuhan adalah milikku karena bilur-bilur Tuhan Yesus sudah menyelamatkan aku. Amin. Sama-sama tepuk tangan buat Tuhan Yesus. Sekarang kita mau berdoa yuk, kita mau mengucap syukur buat kabar baik hari ini. Sama-sama lipat tangannya, tutup matanya, ikutin aku berdoa yuk. Tuhan Yesus, terima kasih. Hari ini kami sudah mendengar kabar baik tentang-Mu. Kami percaya Engkau adalah Tuhan yang berkuasa untuk menyembuhkan. Kami bersyukur Tuhan karena Engkau isi hati-Mu adalah untuk selalu memberikan kesembuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Aku bersyukur aku menjadi anak-Mu. Haleluya. Haleluya. Sama-sama kita katakan. Yeay. Yeay, thank you Kak Belinda. Oke, ibadah kita udah selesai. Sekarang waktunya buat adik-adik yang di sini maupun yang di rumah untuk mengerjakan activities yang bisa dilihat instruksinya dari buku activities bulan Oktober. Jangan lupa juga untuk nantikan terus semua informasi dan update terbaru seputar Charis Kids di Instagramnya Charis Kids @CHARISKIDZ @CharisKids. Oke deh, buat adik-adik semuanya sekarang selamat mengerjakan activitiesnya. Happy Sunday dan Tuhan Yesus mengasihimu. Bye.